kelas 9 PS3. Saya sebagai ketua kelompok yang bernama Elias Krisparani. Saya Celina Pangaribuan. Saya Sabrina Yusania. Saya Vero Papahan. Saya Fitri Ramadhani. Saya Fetri Pasirega. Saya Diabdul Hafiz. Saya Edi Sirpati. Saya Andre Zelelai. Nah teman-teman, jadi video kami hari ini adalah karena kami ingin berangkat ke kebun binatang, yaitu kebun binatang Pematang Siantar, di mana karena tema pembelajaran hari ini adalah kami ingin mempelajari tentang biologi. Jadi kami ingin mengamati hewan-hewan yang ada di sana sesuai arahan dari Bapak Ibu Guru. Sekian dari perkenalan kami, terima kasih. Halo teman-teman, kami sedang berada di jalan menuju ke kebun binatang. Halo, jadi kami sudah sampai di kebun binatang dan kebun PS3. Jadi kami akan masuk. Dadah. Halo, jadi kami sudah sampai di kebun binatang. Kami akan masuk. Dadah. Taman Hewan Pematang Siantar atau lebih dikenal dengan sebutan Kebun Binatang Pematang Siantar adalah kebun binatang yang terletak di Kota Pematang Siantar. Kebun binatang ini resmi dibuka untuk umum pada tanggal 27 November 1936 dengan luas areal sekitar 4,5 hektar yang berlokasi di Jalan Gunung Simanuk-Manuk, Kota Pematang Siantar. Sampai saat ini kebun binatang ini masih mempertahankan statusnya sebagai kebun binatang yang terbaik dan terlengkap di wilayah Sumatera Utara. Koleksi satwa dan popularitas kebun binatang ini bahkan mengalahkan kebun binatang Medan yang luasnya berpuluh-puluh kali lebih besar. Taman Hewan Pematang Siantar bermula dari kegemaran Dr. Konrad, seorang pecinta hewan dan zoologi dari kaum kolonial Belanda. Pada tanggal 27 November 1936, sebuah taman zoologi dan botani diresmikan di atas sebidang tanah seluas 4,5 hektar yang terletak di wilayah Kota Pematang Siantar oleh Dr. Konrad. Dr. Konrad yang memprakarsai berdirinya Taman Zoologi dan Botani pertama di Kota Pematang Siantar, kemudian sekaligus menjabat sebagai pimpinan pertama dari komunitas pecinta zoologi dan botani pada masa itu. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia pada bulan Juni 1956, di situs Taman Zoologi dan Botani yang didirikan oleh Dr. Konrad, didirikan pula sebuah museum zoologikal oleh Profesor Dr. F.J. Nenggolan yang diresmikan oleh Ibu Rahmi Hatta, Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia kala itu. Selama beberapa waktu, nama Taman Zoologi dan Botani Kota Pematang Siantar disebut sebagai Kebun Binatang Pematang Siantar. Taman Hewan Pematang Siantar merupakan kebun binatang keempat tertua di Indonesia yang masih bertahan sampai saat ini. Setelah Kebun Binatang Surabaya, Kebun Binatang Bandung, Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan di Bukit Tinggi. Seiring dengan perjalanannya, Taman Hewan Pematang Siantar yang pada saat itu masih bernama Kebun Binatang Pematang Siantar berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah. Namun ironisnya, selama di bawah pengelolaan pemerintah daerah, kondisi Kebun Binatang Pematang Siantar tersebut ternyata tidak dapat lagi memenuhi harapan masyarakat karena berbagai keterbatasan dan kesulitan pengelolaan serta kisru internal. Kebun Binatang Pematang Siantar saat itu mengalami berbagai masalah seperti kondisi hewan yang tinggal sedikit dan tidak terawat, kondisi situs yang sangat memprihatinkan keadaannya. Berdasarkan inisiatif Pemda dan masyarakat, maka sejak tanggal 1 September 1996, Kebun Binatang Pematang Siantar yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah daerah diambil alih pengelolaannya oleh PT Unit Win Indonesia Medan, perusahaan pihak swasta yang dipimpin oleh seorang pengusaha nasional dan pecinta lingkungan hidup, Bapak Dr. H. Rahmat Syah. Di bawah pengelolaan swasta, Kebun Binatang Pematang Siantar kemudian diubah namanya menjadi Taman Hewan Pematang Siantar dengan alasan penggunaan kata kebun binatang kurang etis untuk diperdengarkan kepada halayak.
Hewan Pematang Siantar sampai saat ini mengkonservasi beragam jenis satwa yang terdiri dari mamalia sebanyak 201 ekor dari 51 spesies, apes 455 ekor dari 113 spesies, dan reptil 59 ekor dari 19 spesies. Jumlah keseluruhan satwa yang dikonservasi di dalam Taman Hewan Pematang Siantar totalnya mencapai 715 ekor yang terdiri dari 183 spesies. Taman Hewan Pematang Siantar juga memiliki beberapa koleksi yang terbilang unik dan tiada duanya di Indonesia, seperti keberadaan seekor buaya yang dipercaya merupakan buaya darat tertua yang berhasil bertahan hidup dalam asuhan manusia dalam kebun binatang, buaya sinyulong atau Valsegarial yang berumur 83 tahun terhitung pada tahun 2019. Buaya sinyulong tersebut sudah ditampung di Taman Hewan Pematang Siantar sejak berdirinya kebun binatang tersebut pada tahun 1936. Selain keberadaan buaya tertua dalam penangkaran, Taman Hewan Pematang Siantar juga memiliki koleksi yang unik, berupa liger yang murni merupakan hasil penangkaran sendiri oleh Taman Hewan Pematang Siantar. Taman Hewan Pematang Siantar merupakan satu-satunya kebun binatang di Indonesia yang sukses dalam menangkar liger, mamalia karnivora yang berjenis kucing besar, hasil perkawinan silang antara singa dengan harimau. Demikian sejarah Taman Hewan Pematang Siantar, saudaraku. Semoga informasi ini bermanfaat bagi saudaraku dan tunggu video informasi. Baiklah teman-teman, kami akan pulang dari Zoo Pematang Siantar. Gimana hari ini, seru nggak? Seru. Pandai dong, pandai. Teman, pembelajaran kami hari ini, kami dapat lebih mengenal tentang hewan-hewan langka, flora-flora, fauna. Oke teman-teman, kami sudah selesai melakukan kegiatan kami hari ini, yaitu pandai. Kami sudah balik dan kami sudah berada di luar sekolah. Dan kiranya video kami bisa menjadi hiburan bagi teman-teman semua dan menjadi manfaat. Dan terima kasih, bye-bye.